jadi saya kok ini. Iya, jadi kamu jadi pegawai outsourcing dulu lah, Pe. Kalau yang host sebelumnya kemana Si nih? duet Banteng lagi Beladan Teng, Oh, itu lagi Beladan Teng. ada kerjaan lah, ada kerjaan apa ya? Ya ada pekerjaan masing-masing, jadi ya, apa sibuk kayaknya? sibuk. Jadi Pe di sini sebagai baru pegawai outsourcing. Masa cuma outsourcing aja? Ya, magang lah lumayan Pe, ada fee-nya. Atau ini Prung ada program kali buat Pai. Nah kan sekarang ada apa? Mau sesi ada mudik bersama Prung bisa nanti. Oke, nanti bisa dibicarain Pe sama Mamat. Ya, mudik bersama Pe bisa ngalahin mudik bersama Tolak Angin. Nah, ini mudik bersama Pe. Sampai disponsori oleh Prung juga yang Prung pastinya. juga. Ya, ada kan mobil Prung bisa dipakai buat mudik itu yang dari sini ke Banjarmasin gitu. Banjaran lah. Oh, Banjaran. Terlalu jauh ke Banjarmasin. Pe, pada malam kali ini, Pe, malam hari ini kita kedatangan, menurut saya sesi kali ini mungkin ya. Ya, sesi kali ini kedatangan seseorang yang sosoknya tinggi besar, legendaris, Pe. Legendaris Di skena Saparua. Saparwana, jadi legendarisnya juga melebihi dari Kian Santang. Betul. Asli, Kian Santang udah berapa ini lebih legendaris dari Kian Santang. Lebih. Ini kita akan bercerita tentang skena 90-an mungkin, Bayah, skena 90-an. Perkenalkan dulu, Pe. Oh, yang pastinya juga identiknya aja dengan lagu-lagu ini, Bo. Yang bertarung, jangan pernah menyerah, oi. Udah bisa kam. Sehat, Pan. Sehat lalu. Pak, sehat, Pak. Jadi Pak ini tuh yang saya tahu, Bo ya. Ya. Nama aslinya tuh Pak An Hadianto, benar Pak ya? Handianto. Oh, Handianto. Gitu. Cuman dengan identik sakrab panggilannya akrabnya Pak An. Saya panggil Pak An aja, Pak ya. Saya panggil Aman apa? ya. Mister aja atau gimana? Oke, Om An. Iya, Pak. Kalau semuanya ngambil Bapak ya aku Bapak juga. Oh. Tapi Pak ada yang menarik Pak tentang Pak An ini. Betul pernah jadi Pak RT, Pak? Oh iya. Ya lumayan lah disudutkan warga. Oh, disudutkan warga. Sebab nggak ada warga lagi yang nggak mau gitu. Oh, jadi mungkin ditumbalkan warga. Ya, ya. Bisa. Kan biasanya kalau keluhan RT tuh dari sampah sih. Ya, iuran sampah. Jadi ini aja, udah aja ditumbalkan. Pak An ini tapi berarti punya jiwa sosial yang tinggi, Pe. Terhadap warganya. Terhadap warga kan rukun tetangga. Nah, siapa tahu nanti di periode berikutnya jadi DPRD. Makanya udah latihan jadi RT. Jadi kayaknya gitu. kurang minat kayaknya kalau Pak An. Ya. Aduh. Pak, gini Pak, saya tuh ya teman-teman saya pribadi kan nggak masuk di skena Saparua dulu, Pak. Iya. Bisa ceritakan nggak Pak skena Saparua ya, musik undergroundnya seperti apa, ruang lingkup musiknya seperti apa, bisa ceritakan ya, Pak? Bisa kebilang Saparua tuh kiblatnya samulanya yang musik di Bandung lah. Ya. Entah itu oi, punk, metal, ska, apalagi waktu zaman-zamannya itu ada fase-fasenya yang kebilangnya itu tapi dari situ jadi kebentuk ada pertemanan yang tiap-tiap aliran tuh ada gitu, tiap genre aliran musik tuh ada gitu di sono. Kita bisa saling kenal sama aliran-aliran musik yang lain gitu. Ya, jadinya. Ya. Yang sebelumnya nggak kenal gitu, Pak? Ya, sebelumnya nggak kenal ya. Ya dulu patokan-patokan misalnya adalah fasenya band punk siang-siang, nanti yang grindcore black metal malam-malam. Oh, jadi sip-sipan, Bo. Tapi kan sekarang udah di mix kan, terus saling kenal satu sama lain. Waktu awal-awal ya, jadinya nyatu gitu. Malah tapi Pak, yang saya dengar gitu ya, Pak, dengar dari cerita-cerita, untuk di Saparua sendiri nih, misalkan menonton konser ya. Jadi kan semua genre tadi ada semua di situ kan, Pak. Cuman ya yang sip-sipannya misalkan ini band metal yang kedepannya, misalkan punk kedepannya yang metal mundur gitu. Ya waktu awal-awal gitu sih. Kita nggak ngerti. Padahal rootnya balik lagi, misalnya ada grindcore kan ternyata basicnya dari punk juga, dari awalnya dari yang anak-anak extremist terror kayak gitu langsung jadi ke grindcore gitu. Dan itu campur sama mix sama metalnya gitu. Tapi kalau memang istilahnya awal musik yang berpengaruh di Saparua itu kebanyakan awalnya dari punk
atau gimana Pak? Atau underground? Enggak sih, kalau disebut gitu mah aku sendiri nggak setuju. Kalau bisa punk doang, semuanya bisa lah. Kita ya kalau band metal apa grindcore sendiri lah, banyak yang umumnya grindcore, death metal kayak gitu. Ada Jasad mungkin, terus ada Dajjal yang dulu terkenal banget, orang pada ngeri gitu. Ngelihat Kiming ya. Tapi sekarang jadi mungkin udah ke ini, jadi lucu gitu ya Om. Awas kalau ketahuan. dulu merasa kerja bareng gitu sama Om Kiming. Kali temperamennya. Jadi memang bermacam-macam aliran tapi jadi satu Pak ya. Jadi akhirnya terbentuk sebuah pertemanan yang mungkin sampai sekarang terjalin itu Pak pertemanan yang sampai anak Britpop juga bareng kan, ada di situ. Ada grunge juga. Yang nggak pernah bareng tuh sama anak hip hop aja sih, jarang gitu. Kenapa tuh Pak? Ya jarang bareng. Apakah mengeksklusifkan diri Enggak, gitu? enggak ngerti itu. Yang gombrang-gombrang gitu Pak? Enggak ngerti. Cuman katanya sih Iwaki pernah konser solo di Saparua. Tapi mungkin dengan ada label tersendiri mungkin Pak, bukan dari apa istilahnya mah komunitas musik gitu. bawah tanah gitu istilahnya. Iya, udah pasti lah. Iwaki juga pernah. Pernah Pak ya. Jadi Saparua tuh ya kita maksudnya teman-teman yang di sini kok ya, teman-teman yang masa sekarang itu udah nggak mengalami hal-hal seperti itu Pak. Kita bikin gigs ya mungkin yang sependek pengetahuan saya, gigsnya itu jadi udah masing-masing genre gitu Pak. Anak pop misalkan di sini di tempat A, B. Nah, jadi kan romantisme yang dulu Pak An dan teman-teman dibuat itu udah nggak kerasa kayaknya. Dan saya pengen tahu Pak, itu tuh berapa tahun sih Pak bertahannya di Saparua itu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu Pak? Yang pasti sih 90-an ya. Terkenal dulu, paling terkenal tuh acara Hula Balo. Ya, ada beberapa kali. Terus sempat ada yang di Jakarta juga. Nah, cikal bakalnya tuh di situ. Terus ada campur bikin yang Bandung Underground, ada gorong-gorong Bandung. Pokoknya yang serba di Bandung-Bandungin lah namanya tuh. Nah, menjelang di situ itu udah nyatu semuanya kan. Nah, pas fasenya skakor, nah itu beda sendiri. Zamannya udah kasarnya tanda kutip ya. Aku bisa bilang banyak ngejatuhin tuh fase di situ. Sebab aku saksi hidup juga gitu. Tiket yang dulunya cuma 5.000, 7.000 sampai 25.000 pada zaman itu. Tapi kemasuk kenceng apa ya zaman itu 25.000 Pak ya? Iya, kenceng banget lah. Dari 5.000, 7.000 jadi 25.000 kan. Tapi itu yang pas di zaman skakor. Enggak, di zaman 5.000, 7.000 itu masuk sponsorship atau pure DIY gitu? DIY. DIY udunannya. Tapi ada juga yang ada beberapa kalau aku yang foto-foto ya. Itu tuh dari rokok juga ada gitu. Oh, masuk juga. Dari juga udah masuk berarti. Iya. Itu tuh bandnya memang Bandung dikhususkan atau bisa? Enggak, ada campur sih. Dicampur. Jadi berapa tahun sih Pak itu dari mungkin 90 Pak ya? 90-an sampai 2005-an lah kalau kurang lebih lah. 2005-an ya. Mungkin terhentinya tuh karena apa Pak? Karena kebosanan atau memang karena pemerintah ada aturan yang nggak boleh digunakan lagi gitu, gitu. Bisa jadi karena di situ cuman terakhir karena masanya meludak. Pernah kan kalau kita nonton kan itu ada tangga-tangga ya. Digitu-gituin, wah hampir mau roboh. Terus yang di bawah tuh pada ketakutan. Dan itu tuh kebayang segedung semua digituin gitu. Pagi kalau misalnya ada band favorit, wah udah semua itu. Chaos aja Pak ya? Chaos aja kayaknya. Kebayang Pak ya, mungkin 90 saya masih kelas 2 SD. Saya belum dibuat mungkin. Dibuat. Tapi kata teman-teman kan kiri, wah ada ya bisa jadi sebuah tonggak sejarah mungkin Pak ya untuk teman-teman Bandung gitu ya. Akhirnya kan beberapa band yang sekarang juga masih eksis gitu, masih aktif dan mereka tetap di jalurnya gitu Pak ya. Hebat. Nah, ini kan Pak ini Pak sebagai Bapak Skinhead Bandung. Ya Pak ya. Nah, kenapa Pak identik dengan oi gitu. Coba teriak dulu Pak oi. Ya itu musiknya aja. Iya. Berarti benar Bapak Skinhead Bandung. Kalau dut mah tuh beda deh. Tapi enggak ini Pak ya, soalnya saya dulu Pak ya masih benar-benar orang awam. Oi dan Oi Iwan Fals Pak. Nah itu gitu. Iya. Yang mana gitu. Kalau di Inggris sendiri kebilangnya kalau Oi itu kayak manggil ayo gitu Pak ya. Ya, hey. Gitu. Hey. Oi
gitu. Tapi logatnya kan ada logat Inggris ya, oi. Oi. Gitu. Ya. Ya kan kalau sekarang mah lur. Ya kayak ya gitulah. di sana oi. Lur. Iya, iya. Oi ya. Untuk ini juga Pak An dari apa? Ngomongin tentang oi juga sih. Berarti itu apa namanya? Subculture dari skinhead atau gimana? Iya. Pak An? Nah, Bisa kebilangnya oi enggak skinhead doang. Di situ ada punknya juga. Jadi ada beberapa band yang punk, ada anak punknya, ada Herbert tuh misalnya kayak lu nggak setelan punk atau skinhead, tapi pang gitu. enggak, tapi suka oi, disebutnya Herbert. Jadi Pak, saya dulu pernah dengar Pak An di RRI Pak, Oh iya. yang ngebedain tentang apa tuh ya, skinhead dan oi. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah skinhead itu harus botakah? Iya. Oh, udah itu pasti. Udah pasti, Pak, emang ya. identitas, Pak. Iya. Kalau ada yang sweathead kayak gitu Pak? Ya itu sweathead beda lagi. Oh beda lagi Iya. ya, beda lagi. Iya. Terjawab Gitu. akhirnya. Nah, jadi Kalau mungkin oi itu musiknya. oi musiknya. Iya. Kayak punk apa bilangnya punk orangnya. Ya. Punker orangnya. Punkers. Punk rock itu musiknya gitu. Oh, jadi Gitu. skinhead itu way of life-nya mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Oi itu musiknya. Iya. Nah, Pak yang Pak An tahu nih Pak, Iya. subculture skinhead ini masuk ke Indonesia khususnya di Bandung itu Kapan gitu? kapan sih Pak? Dan informasi yang Pak An kan maksudnya dulu belum ada internet, Iya, yang iya. didapat itu dari mana sih Pak informasi itu teh? Kalau dibuat global dulu ya di Indonesia itu di Jakarta dulu. Oh, Jakarta dulu. Jadi ada temen yang pernah stay di New York. Mhm. Dia hampir 3 tahun di sono, terus balik ke sini dia bawa CD, Iya. terus perbekalan, ada Skinhead Babel-nya, ada bukunya kan. Nah, bawa ke sini, cekokin dulu anak Jakarta. Dah, satu dari anak Jakarta itu dia dapat, dia jadi skinhead juga, datang Iya. ke Bandung pindah. Nah, itu tuh drummernya Agent Skin, namanya Adit. Kalau sekarang dia udah ada di US lagi juga. Oh, iya, Memang iya, stay iya. di sono. Dulu tuh dia punya tempat sekolah DJ dan Jalan Garuda. Pokoknya rumahnya warna merah aja di situ. Iya. Nah, dia bawa Skinhead Babel, terus waktu itu gue juga masih punk gitu ya. Oh, Masih masih Pak. gini atau Ya mohak-mohakan gitu. iya. Nah, ngobrol-ngobrol, weh, musiknya ternyata yang ini kayak gini ya. Dan kita pelajarin, oh ya ini mah apa kelas pekerja, dan berawalnya juga kalau misalnya kebilang dari apa kulit hitam yang dari Jamaika Iya, gitu kan. iya. Nah, rootnya semuanya Mhm. nyambung gitu, dan belajar dari situ, ada fashionnya, ada musiknya, ada band-bandnya kan dibilangnya. Oh, Di situ. di situ jadi teman ya Adit itu ya Pak Iya. yang membawa informasi tentang skinhead. Nah, untuk di Bandung itu khususnya ketika apa ya Berkembangkannya berkembang itu tahun berapaan Pak? 94 95-an lah, 95-an ya, 95. Sebab gue punya band 96 gitu. Oh. 94 95-an lah gitu. Oh, jadi momen ya Boy ya, lagi Iya. misalnya pas skinhead masuk ke Bandung. Ya, dapat Pak An. sesuatu yang baru, Nah, ya Pak An kan? langsung membuat band juga. bikin bandnya Iya. juga. Haircut gitu. Iya, Haircut ya Pak, yang Iya. bertarung. Benar, saya dulu Jabo mah baru ketemu ya sama Iya, Pak An. iya, baru ketemu. Nah, saya sering ketemu sama, bukan sering sih. Kalau di beberapa event gitu. Ada Pak, ya? beberapa event terakhir ketemu sama Pak An pas Skinhead Bandung Pak yang di IVI. Oh iya. Kan saya iya. main Pak. Oh. Ya, Aku kan MC ini pusing. Iya. Biar jangan. dia mah pede aja Pak, band yang gak laku juga main aja terus. Main Pak saya Pak. Iya. Banyak Pak yang suka Pak. Iya. Ya, gitu aja. Ya Pak, dari Skinhead apa selain musik gitu Pak ya. Kalau di luar banyaknya tuh kan lebih ke sepak bola gitu Pak ya. Iya. Nah, kalau dari Pak An sendiri seorang skinhead, tapi kenapa nggak suka sepak bola nih? Nah, itu mah selera. Oh, selera, Oh, Pak. selera. Kalau bisa kebilang ya, di Inggris juga sendiri yang kebilangnya tumbuhnya skinhead. Iya. Ada beberapa band juga yang aku lihat tuh mereka nggak suka, sebab ngelihatnya kebilangnya monoton lah. Teman gue sana sini terus
apa teman bokap misalnya, bokapnya sendiri jadi apa hooligan kayak gitu, gue nggak mau. Ya udah itu mah selera jatuhnya gitu. Oh jadi apalagi tiap kayak gitu teh ada bentrokan gitu, cuman sama ke kota doang di Inggris sendiri kan. Jaraknya juga cuma deketan misalnya antara Cikaso sama Cicadas gitu. Nah, bentroknya kayak jadi gitu. bentrok apa ya? Nah, itu ada juga yang nggak suka, ada beberapa band juga gitu. Dan ada seband juga malah supporternya beda-beda fans gitu, beda-beda FC-nya yang dia support gitu. Iya, beda kecamatan, beda tim, akhirnya bisa mungkin itu juga yang Paan pertama selera dan kedua malas aja mungkin lihat hooliganisme yang seperti itu dan ya. dulu zaman SMP sih gue jatuhnya ke basket sih sukanya. Ke basket. Apakah banyak dede gemes mungkin basket ya? Ke basket tuh. Tapi memang secara postur Paan memang ya basket banget. Kalau dulu mah Daud Jordan lah. Petinju Jordan. Larry Bird kalau saya tahu Pak. Daud Jordan. Sama belakangnya Jordan gitu. Jadi memang Paan ini lebih ke ya memang skinhead itu kental Pak ya, identik, mungkin sangat identik lah karena kan dari si fashion subculture yang terjadi di Inggris kan, yang kalau saya baca Pak ya, pertama yang saya baca tuh dari tahun 50 Teddy Boys, dari ke mods sama rockernya, baru skinhead sama si punknya. Si modnya tuh jadi ada soft mod sama hard mod. Hard modnya tuh jadi skinhead gitu. Oh, hard modnya jadi skinhead. Nah, soft modnya itu cikal bakalnya hippies. Oh, soft modnya itu hippies yang rambut gondrong gitu kan. Mikirnya kebebasan kayak gitu. Iya. Gitu saya. Kerennya dalam sebenarnya kalau ngobrol sama Paan musik. Mungkin pengalamannya juga lebih ini tuh. Iya, tuh. Aku juga belajar dari buku banyak yang kebilangnya zaman dulu ada buku, internet kan belum inilah. Cari Google aja baru sembarang nggak komplit, nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang lu mau jadi sesuatu bisa instan lah, dalam kalau lu pelajarin mungkin 5 jam gitu. Saya bisa nyerap aja langsung. Untuk di ini Paan, untuk di penggagas sendiri di Bandung gitu, pergerakan skinhead selain Paan, teman-teman siapa lagi sih Pak gitu yang dibantu oleh siapa, atau Paan sendiri kita ramein gitu? Banyak sih, berawal juga kan gue nge-crewin Runtah. Di Runtah sendiri kan ada punknya, ada skinheadnya gitu ya. Dan itu tuh apalagi kesukaan kita tuh hampir mirip lah, yang oi 80-an gitu. Dan itu cikal bakalnya ya momennya kita bareng gitu. Dan di situ kebilangnya jadi sering ngobrol, sering nyari bareng. Zaman dulu kan ngorder kalau ada juga paling dikopiin ya nggak? Nggak kayak sekarang, paling kan install gratisan ya nggak download gitu. Kalau dulu mah punya tuh dengerin, wah enak nih lagu ini, apaan? Covernya di fotokopi tuh ya, ngeliatin gitu. Setelannya apa covernya, dari situ doang. Ya nggak? Dulu masih militan pisan. Zaman dulu nyari Bresis, nyari Fred Perry. Pernah dapat Fred Perry nggak? Lu 6.000 di Pasar Baru zaman itu dulu. zaman kapan itu Pak? Ya waktu sebelum Cimol ya. Itu kan di Pasar Baru dulu, di depannya 6.000 loh. Ori itu Pak. Bono Runtah. Gue dari dia nih pasti Fred Perry. Aduh. Nyariin ya 6.000. Tapi susah sih kadang. Iya. Zaman-zaman militan mungkin sempat juga mungkin Pak beli kaset kosong yang direkam gitu kan. Apalagi zaman punk sok pengen punya spike gimana soknya nggak? Bikin sendiri kan dulu Pak. Ada yang bikin pin juga gue. Dulu bikin pin juga gue sendiri. Dibongkar beli yang ada, dibongkar dapat yang murah, dibongkarin, terus bikin printannya pakai plastik, bikin sendiri aja. DIY banget ya Pak, dulu kan sekarang belum ada mesin kayak gini-ginian. Mungkin dari Paan belinya pin Hello Kitty mungkin ya. Kan dulu. Dulu pin Hello Kitty digantinya gambar skinhead. Kalau saya dulu pernah bikin cincin yang dinamain di tukang ketrok itu Pak, kan cepret yang kan. Jebo Lope gitu. Nah, kayak gitu, Lope Ratna kayak gitu. Nah, Pak Paan tadi nih nyinggung ada bertukar informasi ya, maksudnya informasi Paan yang dapat
tentang skinhead itu dari teman Paan yang dari Jakarta, yang Om Adit itu kan. Nah, berarti kan ada romantisme tuh Pak antara Bandung Jakarta pada kala itu. Nah, bisa ceritakan nggak Pak sedekat apa mereka ketika ke Bandung atau Paan ke Jakarta seperti apa sih Pak? Dari zaman Saparua aja ya, yang paling dekat banget tuh dulu musik mah alirannya masih hardcore. Itu Step Forward, yang vokalisnya si Jill yang cewek, itu sering banget kesini, kita kenal. Jadi misalnya Step Forward main, udah pasti itu membernya Jakarta tuh udah pasti ke Saparua dia mainnya. Malahan nggak tenar di Jakarta dia, tenarnya di Bandung. Tenar di Bandung. Sebab zaman dulu vokalis cewek tuh jarang banget. Ya, 90-an tok, dan dia udah berani gitu main nyanyi gitu. Nah, dekat sama situ anak-anak hardcore, gabung sama yang lainnya, kenalan. Paling-paling tuker sama CD lah. Iya. Musik-musik ya, tentang info-info. Mungkin ada yang baju fashionnya tukeran, beli kayak gituan. Nah, di situ fasenya tuh 90-an masih oke lah. Pas 2000 awal-awal ada film This Is England. Itu berawal di situ, ada bolanya juga kan? Iya. Nah, udah aja. Terus apalagi ada Great Street Hooligans. Nah, itu aduh kecampur udah pusing. Padahal dulu sempet zaman dulu itu sebelum ada perpecahan tentang bola-bolaan, rekod dari Jogja ada namanya Arealino Record. Dia bikin ini Oi The Penalty. Semua band Indonesia yang dia support klubnya masing-masing, nyanyiinnya dimasukin di satu kompilasi itu gitu. Itu sebenarnya bersejarah sih. Yang kebilangnya Bandung ada Rentenir, Jakarta ada Fairy Jack, yang di Jogja ada juga, Solo juga ada, Malang ada gitu. Tapi itu nyatu karena musik gitu. Nah, nggak ada bawa embel-embel sepak bola gitu. Mereka support sama satu kota lain aja gitu. Berarti support karyanya apa ya? Iya gitu. Aku tuh kangen masa momen itu tuh. Gue denger lu bukan gue ngelihat bukan karena bolanya, tapi lu musiknya mungkin punknya, skinheadnya, karena musik gue jadi pertemanan gitu. Nah di situ. Jadi memang sepak bola itu kan tadinya alat jadi pemersatu Pak ya. Iya. Tujuannya, visinya, tapi yang terjadi Pak, yang sekarang lah yang memang fenomena terjadi itu sepak bola ini malah masuk ke skena-skena lain, ke musik lah, ke apapun itu jadi dipukul rata. Catur juga kan kemarin yang isu Dewa Kipas itu ya sama. Dewa Kipasnya Bandung, yang Grandmasternya orang Jakarta. Sama itu netizen, tapi biasanya yang memang memperuncing itu orang ada pasti arus bawah yang nggak tahu asal muasal apa. Jadi memang kita itu Prung ini memang kita tidak ada di satu pihak sisi manapun Pak. Jadi kita tuh memang ingin itu tadi yang diceritakan Pak, romantisme antara Bandung Jakarta mah udah aja lah gitu. Sepak bola 90 menit, cuman ketika itu ya udah kita temenan lagi aja, nggak ada sampai yang sampai gimana gitu ya Bu ya. Ya soalnya itu kalau nggak kita yang memulai akan terus berlarut-larut karena beberapa nyawa juga kan udah hilang, udah banyak contohnya fanatisme buta ini. Nah, tapi untungnya kalau bisa tambahin, untungnya gue nggak pernah dari dulu bola-bolaan itu untungnya gitu. Untungnya gue nggak pernah bentrok sama supporter basket juga gitu. Lain sebabnya gue nggak ini juga. Tapi untungnya juga teman-teman selama ini, meskipun gue tahu dari Bandung, dia misalnya benar-benar suka The Jack, gue nggak ngelihat lo itu The Jack ya. Gue kenal lo sebagai temen dulu. Sampai sekarang ya welcome gitu. Sampai sekarang silaturahmi dijaga Pak ya. Cuman ya karena itu ada sebagian teman-teman yang karena musiknya juga bola-bolaan, ya udah jadi cekcok gitu. Kasarnya mah kalau orang Sunda di hejoan lah, ada nges gaya lah, ditandai lah ya Pak ya. Tapi kalau buat ditandai sendiri ya, misalkan ya ini mah contoh pokoknya, misalkan kalau udah ditandai sendiri, Paan tuh kan makin gampang ditandai dengan istilahnya mah postur badan besar ya. Besar. Tapi kalau Paan sendiri, yang saya pernah waktu itu pernah bareng Pak, aman gitu, maksudnya amannya tuh pas pembukaan haircut tuh yang di Jakarta tuh Boss and Glory pertama. Tapi ya itu
ya udah aja anak musik gitu, Bo. Ya, udah Wallace ngelihat dari beberapa kota itu datang ke situ. Meskipun mereka ada yang ngincer seseorang gitu. Ya, cari-cari gitu Pak ya. Nah, oknum lah apa itu mah ya. Iya. Cuman gua kadang susah mindsetnya itu kenapa mereka bisa sampai segitunya gitu ya, fanatiknya ya nggak? Iya, betul. Lu datang ke gig ya udah musik, nggak ada embel-embel yang lain, udah aja mestinya. Nah, yang mau ditanyain gitu juga gitu ya, Boy. Faktornya tuh apa gitu. Iya, betul. Mungkin karena ini, Pak, mungkin nanti fasenya ke depannya akan berubah lah, Pak. Iya. Kayaknya sih yang saya lihat gitu, Pak, karena kan ya bagaimanapun perilaku kita tuh agak-agak terlambat dengan yang misalkan si supporter itu casual sendiri melihat di Inggris. Di Inggris dulu sempat rivalitasnya sama lah sampai chaos, tapi ketika kesini dia udah tahu batasannya, jadi cuman pertandingan 90 menit udah clear gitu. Ketika ya, dan mungkin ada pola pikir ya kayak di luar, misalkan Oasis, Liam Gallagher dia suka pakai membanggakan Manchester City-nya. Di sana kan aman-aman aja gitu kayak nggak, maksudnya udah pada dewasa. Kalau di kita kan itu terlalu berani. Wah, saya misalkan supporter dari Persib misalkan atau supporter dari Persija. Nah, jadi terlalu fanatik gitu, Pak, fanatisme yang rata juga kadang. Iya gitu. Nah, tapi insya Allah sih ke depannya kayaknya udah boleh berubah sih, Pak. Gue sih malahan nganggepnya waktu awal-awal ini bola tuh jadi kayak agama baru gitu. Ya, jadi betul. lebih apa? Yang ngetuhanin lebih mengidentikan gitu klubnya sendiri gitu. Dan itu teh, waduh, mindsetnya teh susah gitu. Kalau gua ngertiin, lu jadi sampai ada yang anti, gua nggak mau makan somai Bandung Nah, iya benar. Sampai dateng. Nggak segitunya lah. Gitu. Iya benar emang. Lu mau jadi fasis yang mutlak banget gitu atau gimana gitu ya? Iya. Sampai kadang bawa profesi, Pak, yang udah nggak masuk akal tuh, yang kayak Kang Somai atau kita Kang Toprak ke Jakarta. Gitu. Jadi kok jadi bawa profesi gitu. Iya. Nah, kadang rezeki ya, Boy ya. Iya, maksudnya tuh apa-apa gitu misalkan. Kenapa gitu jadi guyonan tapi ya nggak sisnya kelihatan lah ya, nggak. Iya. Nyesek gitu aja gitu, Pak. Betul. Nah, itu gitu. Tapi kalau dilihat-lihat, Bo, Paan sipit-sipit Brad Pitt nih, Bo. Iya. Apakah ada ini, Paan, dari sipit-sipit Brad Pitt apa? Yang dari turunan apa gitu, Pak? Iya, pernah. Kalau bokap gue Chinese, nyokap mah Panjalu. Panjalu. Ciamis gitu. Tapi dari dari nyokap tuh ternyata kakeknya buyutnya itu dari Cina Toto banget. Dari dulunya, Pak. Jadi buyut gua nikah sama Cina Toto, dapat anak nenek gua gitu. Nenek gua nikah sama kakek orang Tasik. Jadi si mama nikah sama si papa. Ketemu yang lagi. Chinese Pandu gitu. Nah, jadi gua gitu. Jadi gua teh apa gitu ya. Jadi perpaduan Panjalu. Tapi Pak maksudnya ya masuknya punten nih, Pak ya. Berarti masuknya Pak An ini sebagai minoritas lah kala itu. Pernah mendapatkan perilaku rasisme dari sekitar ketika kecil gitu, Pak? Waktu kita sebelum nongkrong di PI Saparua, gue masih mindsetnya nggak kebuka. Gue juga yakin ke teman-teman gue yang kasarnya saudara-saudara gue malahan yang Chinese, mereka masih kaku gitu ke yang kasarnya yang pribumi gitu. Ya nggak, masih takut karena gimana. Tapi semenjak di situ di PI terus membuka musiknya di situ dari pengenalan dari musik, semua gue harus berani gitu. Ternyata minoritas tuh harus bisa berani ngomong, harus berani ngajuin sesuatu yang lu nggak suka gitu. Nah di situ. Jadi memang kalau ya itu tadi, Pak ya, balik lagi kalau kita yang nggak memulai dari diri kita, siapa lagi, Pak ya. Jadi mungkin Pak An akhirnya banyak campaign yang mungkin anti rasisme seperti itu, Pak ya, itu ya. Nah, Pak ini juga kan berarti Pak An juga pernah mengalami lah ya hal gitu. Pernah. Zaman SD ke SMP lah, tapi seputaran lingkungan. Zaman dulu gua main kelereng, main layangan kan, bareng sama orang setempat Kamsi ya enggak? Ya Kamsi. Kampung sini gitu loh, Bo. Pagi main layangan, main gantar, inget banget sok. Enggak ngalamin tuh. Ya ngalamin itu, Pak. Aman, Pak. Ngalamin itu, Pak. Main layangan, gantar. Sebenarnya mah layangan tuh bisa dibeli ya. Iya. Gue juga sekarang mikir kenapa itu, tapi pas diambil tuh aduh gimana. Nah, kebanggaan seni dan kebanggaannya. Nah, pas udah dapat ini iya.
Nah, itu yang kesel. Nah, gue yang dapat tapi udah disobekin. Gitu. Iya. Nah itu aduh. Nah apa memang kan perilaku rasisme ini masih sering terjadi Pak ya di negara kita atau di kota kita, bahkan yang di tongkrongan sendiri pun Pak yang bisa dianggap rasisme itu sebuah guyon. Ya, misal nih Pak, maaf misalkan cedem, magrib, kecap, itu kan secara tidak langsung masuk ranah rasisme kan Pak ya. Nah menurut Pak An seperti itu gimana sih Pak? Maksudnya kita juga memang agak mengkampanyekan. Kalau standarnya sih di tongkrongan gitu ya. Iya, standar di tongkrongan. Itu mah udah kebilangnya pertemanan gitu. Iya. Dan kadangnya kalau gua mau ngomongin kayak gitu teh, atuan canda atuan. Apalagi ada temen gua, dia tuh sebenarnya orang Cirebon. Cuman pas datang waktu zaman SMA ya, dia baru SMP tuh dari Cirebon dan medoknya Jawa banget. Iya. Disebutnya si Jawa. Padahal namanya Sofian Muhammad gitu. Si Jawa. Aduh. Pasti ngomong, orang Sunda Jawa-Jawa teuing tuh katanya. Logatnya pas itunya ada logat Jawanya. Nah, di situ ya udah susah gitu. Udah susah Pak ya. Dari pertemanan sih masih oke. Cuman orang yang ngedengar yang awam pasti gimana gitu. Kalau bagi gua sih pribadi sih buat di lingkungan pertemanan sih masih oke lah. Iya, dark jokes lah ya Pak. Kalau kata gua, dan itu kan karena bukannya apa-apa. Gue nggak bisa maksain seseorang dianya harus formal misalnya. Sopian, aduh, kagok. Zaman dulu, apalagi zaman dulu sampai sekarang lah, pasti ada julukannya lah nggak? Iya, benar. Julukannya apa sok? Saya masih cakep Pak. Cakep, gitu kan. Halo, gitu. Iya benar, tapi memang pastilah ada. Apalagi masih yang anak-anak kincil mah, aduh. Itu Pak ejek nggak tahu itu nama bapaknya. Iya benar. Jadi memang itu tuh kan masuknya dark jokes, tapi ya cukup di lingkungan, jangan sampai di blow up. Misalkan nih kayak gini, candaan masyarakat juga ya, Bo. Ya misalkan ada podcast gini, Pak kan orang pada lihat. Terus misalkan ada bintang tamu yang memang kita ya bahasanya kayak tadi lah, mungkin itu. Nah itu yang fatal. Ya itulah, if you tolerate this, your children will be next ya. Kalau Manic Street Pierce. Don't try this at home. Jangan coba-coba di rumah. Iya betul. Nah ini agak nyerempet tentang ini nih Pak, dan baju yang Pak An pakai. Apa jadi? Pak ini mas sedikit aja Pak ya. Kita kan sharing dan tidak ya ini mas sharing lah Pak, pandangan Pak An sama lain. Betul. Menurut Bapak antifasis itu seperti apa sih Pak? Pandangan ya, biar inilah. Kalau gue tuh kadang suka apalagi yang sosmed ya, ngelihat yang ada misalnya didiskriminasiin hal yang kecil gitu, entah itu dia orang yang mayoritas atau minoritas, kadang juga kedua-dua pihak kadang suka ada sebagian yang didiskriminasiin gitu. Sebenarnya fasis tuh bisa segala macam gitu. Entah itu dia di gua sendiri ya, keluarga gua yang Chinese masih ada gitu yang fasisnya gitu. Nah gua tuh kadang suka ilfeel gitu. Lo tuh udah di Indonesia gitu. Lo mau balik lagi ke Cina belum tentu lo diterima gitu. Dan itu tuh masih kayak gitu. Jangankan mayoritas gitu. Gitu ya. Belum lagi kan dari pertemanan tuh kadang sebagian banyak yang suka memutarkan fakta yang nggak jelas kayak gini lah. Gue kadang yang di berita-berita gitu ya tentang bikin surat nikah aja kalau nggak KTP, entah itu Pak namanya belum ini saya udah 3 keturunan nih, tapi namanya masih Chinese. Nah itu teh kadang dipersulit gitu. Oh itu. Oh ya, kadang kan suka ada nama Pak, misalkan nama Chinese-nya gitu apa, Chinese-nya apa, tapi suka ada nama yang misalkan jadi nama Sunda, misalkan gitu Pak ya. Oh kayak gitu. Makanya, gue juga nggak tahu nih nama Chinese gue apa. Ada bokap gue juga sendiri udah Indonesia namanya. Iya. Dan gue tuh udah 4 keturunan gitu di sini. Nah ini teh makanya hal simpel lah, cuma nama doang. Dan itu teh ada sebagian teman-teman gue yang masih Chinese kadang nggak diganti,
ya udahlah. Lu kadang kemakan nanti sama birokrasi yang pemerintah yang ada. Iya. Nah, itu nggak di lingkungan ya sama pemerintah paling. Apalagi ya kemarin gua beberapa bulan kemarin gua baru nonton film Susi Susanti itu. Oh iya. Wah, itu nangis banget nih. Apalagi dia waktu diwawancara dan dia nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Nah, itu yang ngenes banget. Pahlawannya ya Indonesia tahu lah Susi Susanti. Cuman mau nikah aja susah katanya. Iya. Lu nama lu keluarga masih gini katanya. Padahal namanya udah Susi. Terus lahir di Tasik gua. Sudahnya bisa gitu. Tetap aja Pak ya. Tetap aja. Dan itu tuh kebilangnya aduh kok ilfil gitu. Hahaha kayak gitu tuh Pak. Cuman kecil ya Bu ya. Cuman istilahnya masalah nama terus nggak ada. Tapi kan kita beda Pak, misalkan pandangan kita itu hal kecil tapi mungkin buat ya Pak kan bisa itu sesuatu yang sih kenapa buat si pemerintahnya gitu hal itu dipersulit sebab gitu. Zaman dulu ya ternyata kalau bisa ini tahun sebelum masih Soekarno tuh nggak boleh ada nama harus nama-nama perusahaan tuh Indonesia, nggak boleh ada yang nama-nama luar negeri, entah itu Chinese entah itu Inggris gitu misalnya. Makanya banyak yang Harapan Jaya terus Berkah Jaya gitu Samudra Luas gitu nama-nama perusahaan tuh. Nggak ada pokoknya namanya Pacific Inline nggak bisa. Itu tuh nggak bisa pada zaman Pak Harto itu Pak. Soekarno. Oh jadi pantesan suka kalau soal kuliah ada angin ribut, alim rugi gitu kan. Itu banyak kadang di video-video yang komedi tuh ada ngejek juga pemerintah yang ada gitu. Seperti itu baru tahu saya. Dikirain cuman contoh yang ada aja ya kayak PT-PT kayak gitu. Ternyata kayak PT Kuda Kade, Kuda Kodo kan ada. Nah, kalau sekarang udah bebas. Ya kalau sekarang mah udah bebas Pak ya. Ini kalau misalnya zaman Soekarno nggak boleh ini Prung namanya nih. Kalau Prungnya kan Sunda Pak. Kalau tagline-nya nih nggak boleh mungkin Pak ya. Jadi Prung Gerak Tarung aja kan. Nggak boleh kata Mat. Iya Mat nggak boleh Mat. Nggak boleh Mat. Kalau zaman Soekarno jadi Prung Gerak Tarung aja. Nah gitu. Tagline-nya ulah keok sama meh dipacok. Nah itu. Yang pasti nyamain aja Mat. Program mudik Mat ini mah. Program mudik. Dan katanya Mamat mau bikin program baru. Apa katanya Pak? Prung Tawa khusus komedi. Jadi bukan komedi ya jadi bukan tireswir dari tawa. Jadi Prung TW-nya itu tawa. Prung tawa. Mungkin nanti bisa pela sama Prung mudik disatukan. Ada bisa nanti. Mat ACC Mat. Ayo Mat. Pay nih kita dari tadi kan ngobrol terus nih ada sponsor Pay. Sekarang mah alhamdulillah. Dari mana tuh Pay? Ini ada Drinkologis cobain atuh. Satu-satu dulu nih Paan rasa apa ini? Markisa. Iya, Oke, ini bikinan Coki ya. Ya, dari Om Coki ya. Rosella Leci dari minuman Drinkologis. Drinkologis ini bertempat di Jalan Wiranangun-Nangun nomor 6. Itu di sana bisa didapatkan lah Jadi berbagai macam minuman ada di sana. Drinkologis juga ini minuman Sultan, Bo. Ya. Benar tagline-nya Drinkologis minuman Sultan. Jadi lo jangan ngaku Sultan kalau belum minum Drinkologis. Nice. Nah, ini mah murni Pak. Murni. Original Pak ini mah Pak. Nggak kan ada yang punya cuman ada di Drinkologis ini mah Pak. Bijinya aja yang nggak ada ya. Bijinya aja ya. Masa bijinya ikut di blender juga Pak. Seger. Jadi rasanya tuh ada Rosella hibiscus dry flower. Apa tuh? Bunga Rosella itu udah bunga Rosella. Ini kan bahasa Inggris, Pe. Bunga Rosella. Lychee flavored syrup. And lemon juice. Ini saya yang lemon juice-nya. Ya, sebagai sumber antioksidan, membantu proses diet, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, memperbaiki pencernaan, menguatkan tulang, mencerahkan kulit, meningkatkan imunitas dan memperlancar metabolisme tubuh. Minuman sehat ini Mas. Keren ini, jadi berbagai teman-teman yang punya ini aja yang penyakit gitu ya Bo ya. Misalkan diabetes, ada rekan saya itu Bo. Apa? Umurnya masih muda Bo, ada di 21 tahun Pak, benar Pak ini Pak. Tapi darah tinggi Pak, saya kaget Pak. Saya juga yang 29 tahunnya alhamdulillah sehat walafiat Pak gitu. Itu masih Fikri. Ya, Fikri masih muda udah darah tinggi Pak, teman saya ada, bener ya. Eta mah garam terus makan. Garam terus ya. Kenapa ketawanya darah tinggi? Dia pas ikut donor Pak. Diajak donor. Yang satu lolos. Cek dulu ya. Dia nggak bisa. Kamu kenapa? Ditanya makan terakhir kapan? Kenapa gitu? Kok mulutnya bau katanya karena belum makan.
Terus apa? Oh ini mah nggak bisa katanya darah tinggi. Saya kaget. Hah kok darah tinggi? Ya gitu makanya ini minum ini Pei. Minum ini Pik, aja nih. Minum ini Pik Drinkologis bisa didapatkan di Beverage by Drinkologis di Jalan Wira Angun-Angun. Nomor 6 itu di pinggir ada toko maternal pinggirnya. Nah di situ pinggirnya lagi. Nah di situ bisa kalian dapatkan dan bertemu dengan Om Coki. Thank you Om. Minuman para Sultan. Oke nih Pak, lanjut lagi Pei. Dulu kan Om Aan ini istilahnya selain berpengaruh di dunia permusikan kan ya. Betul. Terus linknya juga banyak gitu, Bu. Maksudnya link-link dari luar negerinya gitu. Bisa apa? Memberikan akses band-band Indonesia main ke luar negeri ya khususnya ASEAN ya Pak ya, Malaysia, Singapura gitu ya Pak ya. Itu bisa diceritain Pak awalnya gimana kok sama teman-teman di sana gitu. Yang udah pasti sih kalau di Asia ya. Iya. Kebilangnya ASEAN lah. ASEAN. Yang paling pertama itu memang Malaysia gitu. OI-nya sendiri, Pangnya gitu. Dia kebilangnya katanya kalau Indonesia 90-an, kalau mereka 80-an awal malah. Oh, lebih dulu berarti. Oh, lebih dulu Malaysia berarti. Sebab mereka kan dari Inggris dapat CD-CD bukunya dari mana? Iya. Kita siapa yang kesono orang dijajah sama Belanda. Kan sama Inggris. Persemakmuran Inggris mah mungkin lebih ini Pak ya, lebih mudah. Singapura kayak gitu Singapura, kan. Malaysia ya. Tapi mentoknya memang di Malaysia. Nah, kenal sama sebagian teman yang The Official pada kesini Still to Solution. Terus udahnya ada teman juga yang ke Singapura, kenal juga sama teman-teman Singapura, anak-anak Epidemi gitu, sono nongkrong di sono. Ya mereka kesini welcome. Ya. Jadinya pada datang. Cuman ya kita ayo main ke sana nya. Ya, icuk colek gitu. Murah gitu ya. Tahu lah. Tapi keren Bu, Pak ini ya Bu, selain ya linknya tadi banyak, dia juga menciptakan beberapa, bukan menciptakan, menjadikan lah ya, salah satu orang yang berperan. Berperan. Terus salah satu juga yang diciptakan hasil karya tangannya sendiri. Iya. Band yang hype, yang lagi hype gitu ya, seperti Don Lego. Don Lego juga sama Pak An diciptakannya Pak. Padahal kalau termasuk itu disebutnya band proyekan ya Pak ya. Iya, bukan band ya seperti kalau Haircut kan udah original Pak An yang bikin sendiri. Iya, Ini kan mungkin dari punya beberapa band gitu ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak kenapa sih Pak menciptakan si ya band tersebut gitu? Intinya mah gue teh kenapa sih di Bandung zaman dulu teh, bukan zaman dulu 2000 berapa gitu ya, nggak ada yang ska 2 tahun gitu. Terus yang personilnya anak-anak skinhead semua gitu. Nah, gue nyeletok tuh ke si Kumbang dan ke si drummer gue si Nova. Bang, lu bisa nyanyi kata gue teh, kalau gue mah nyanyi kayak ska gitu nggak bisa, kata gue teh. Nah di situ selingan ketemu ada si Iyai, ada si Komeng, nyatu aja, terus bikin aja, terus campur lagi ada Boy yang sekarang ngebasin. Ya yang lainnya mah pertama bikin tuh lucu banget. Gue inget tuh di Bukit Skatepark mereka main. Pertama itu banget. Iya itu leeh lah mukanya, ayam bes mabok terus begadang. Personil yang paling pertama datang inget banget lah. Leeh aja bawa gitar ya, longsor gitu Pak. Main pertama banget. Anak-anak teh, waduh, Don Lego main pertama Oke sih itu belum ada trompet kayak gituan kan. Drum. Yang lainnya pada datangnya rada siangan ya, gitu. Kalau gua kan bikin acaranya kan. Itu eventnya Our Culture namanya. Nah, itu mainnya di situ. Dan kebilangnya mereka enjoy. Oke, gue tinggalin aja. Ya mereka ya adaptasi sendiri ya. Nyari saxophone, nyari trompet, trombonnya gitu. Sampai sekarang suruh ngembangin sendiri gitu. Awalnya karena di Bandung nggak ada gitu, sebab di kota-kota lain tuh ada gitu. Oh, Bandung kalau ini band-band adanya dulunya skakor. Oh iya. Ya nggak, zaman Noin Bulat kayak gitu. Tapi yang tuh tahunnya nggak ada. Nah dari situ kilas baliknya si Don Lego baru ada tutan yang lain gitu. Kalau sekarang kan ada Host Prog, Bo. Itu mah
Band bagus, band kuat KRA. Main itu di acara Skinhead Indonesia. Iya, tahu Spiderman, bandnya juga Sepio Geder. Waktu Paan juga anjir, sana ini band keren nih katanya. The next rockstar lah kalau itu. Mungkin kalau udah keren udah diorbitkan sama Paan, tapi kan Paan itu menghibur aja biar semangat. Berhubung pandemi kata Paan ini dulu delay dulu aja gitu. Paan tuh jadi maksudnya tuh punya insting yang kuat lah. Kalau saya lihat Pak ya, maksudnya ketika wah Bandung belum ada, jadi kan berarti kan dan bikin pasar sendiri lah. Bikin pasar sendiri dan penggagas. Ya itu tadi Paan tuh orang yang berani untuk ketika berbicara tentang keluarga yang Chinese, keluarga yang diam, Paan berani speak up keluar. Nah seperti itu memang harus seperti itu dibiasakan Berani seperti apa ya tadi yang speak up kayak gitu ya Bu ya? Iya. Sampai ke jadi RT sekalipun berani. Nah itu hal kecil keberanian. Iya. Itu dan mental kalau jadi register ya buku. Apalagi setiap tengah malam sering Pak mungkin diketokin warga Pak cenah punten ngaju popok. Saya kurang uangnya popok. Nah Pak, ini kan kita ngobrol lagi ke supporter bola Pak ya, sedikit aja. Menurut Paan, supporter bola yang ada di Indonesia itu tanggapan Paan seperti apa sih Pak? Pandangan Paan? Gimana ya? Kebentuknya kemana? Karena daerah sendiri gitu ya. Betul. Ngomongin misalnya Bobotoh sama The Jack sama Bonek sama yang Bonek tuh ada yang Surabaya sama Malang juga udah pasti beda kan ya nggak? Iya. Dan itu tuh kultur dari kota-kotanya masing-masing gitu tuh. Tapi intinya semua diserapin karena ada film, media yang ada gitu. Betul. Apalagi pas internet ada. Waktu mungkin zaman internet belum ada, Bobotoh dulu mah nggak gitu-gitu banget kan. Bisa cek sok sama dedangkotnya Bobotoh. Gue yakin waktu zaman dulu sebelum ada internet gimana sok spreadnya. Gimana sok? CS-an sama teman-teman misal antar kota masih oke. Iya. Dibanding yang sekarang yang mungkin generasi yang baru gitu. Iya. Ya enggak? Betul. Apalagi ada film-film yang ultras itu waduh, kebilangnya disayangkan banget gitu. Aplikasinya kurang tepat lah kalau di Indonesia Pak ya. Mereka kebilangnya kalau misalnya itu bukan agama lagi, itu mah udah klan yang baru gitu. Iya, betul. Kebilang klan tuh kok udah kayak gangster, jadi ada yang lebih tua sama yang lebih muda aja cekcok pada supporterannya enggak? Iya, betul. Menguasai ininya sendiri. Nah itu aduh, dan hidupnya cuma di situ doang gitu. Kadang mikir itu tuh ada keluarga ya nggak? Iya. Nah, itu tuh nggak mikirin gitu di situ. Aduh. Tapi Pak Ani gitu juga memperhatikan Pak ya. Apa yang terjadi. Kalau aku ya mau nggak mau kan lingkungannya apalagi identiknya mas skinhead gitu ya. Iya dengan bola. Itu teh kebilangnya gue aduh tambah down aja gitu kalau bisa apalagi banyak pertanyaan yang kayak gini gitu. Gua sih sebenarnya awalnya memang ngituin tentang bola tuh supaya tahu doang gitu. Iya. Kalau main gue sih nggak bisa lah. Jadi itu paling penjaga gawang. Pernah nyobain mah. Ya berarti Pak Arma nggak mau capek kayaknya Bu. Iya. Gitu. Nggak bisa ngituin kaki. Mending lebih baik ngedribble. Ininya tangan olahan seninya di tangan bukan di kaki Pe. Dikira nggak mau capek Bu, akan yang lain mah capek ini mau aja. Kalau lagi nyerang panas bisa berteduh. Udunan paling sedikit Bu kalau kiper kan. Udunan paling sedikit. Ohnya iya Pak, saya mah bisa gitu kalau misalkan nggak ada yang gratis Pak, misalkan ada momen bola gratis tapi nggak punya uang, kiper. Aku baru tahu. Jarang main bola gue. Ya memang pesan dari Paan apa sih Pak? Maksudnya untuk ini belum ke akhir ya, cuman pesan untuk teman-teman supporter bola Pak gitu Pak. Ya open mind lah, kebilangnya pagi kalau misalnya ngobrolin kesukaan, semua orang juga banyak kesukaan lah, ya nggak. Entah itu klub bola atau misalnya seseorang atau gimana. Tapi sampai kalau misalnya sampai fanatik dan jelek misalnya, apalagi gini lah, adik kakak yang beda kota, yang satu misalnya suka ini, yang satu suka itu, bisa cekcok sama saudara, lu nggak lucu lah. Ya benar. Ya, betul. Itu yang kalau di Indonesia sendiri apa terutama gitu ya, seputaran Indonesia kota-kotanya jauh-jauh
Coba ke Inggris. Oh, pada kecil deket. gitu deket. Ya kata gue yang bilang antara Chicago sama Cicadas lah. Gitu. Punya Kalau tim yang enggak, berbeda. ini Simpang Dago sama Pada larang gitu Pak ya. wah, Enggak. deket Jotoing. Yang deket lah gitu. Kalau nggak Cihamplas lah. Iya. Iya nggak? Itu tuh udah beda kota apa itu tuh Pak? Iya kalau di sana Di mah. Inggris kan Dia bilang. dekat, Pe. Kan nggak cuma sepetak gitu. Iya. Cuman Berarti sepetak. enak ya kalau misalkan posisi di Indonesia kayak di Inggris Boy ya. Mhm. Misalkan saya mau ke Jerman misalkan naik angkot aja jurusan Inggris Jerman. Ah, ya ada itu, ada nanti tapi Angkot via bisa. Majalaya. Kiri ya. Ya Pak, lanjut Pak buat apa pesan-pesan. Ya lebih open mind lah. Kapan kebilang. main lah Pak ya? Ah, ya. Lebih apalagi sekarang informasinya lebih banyak ya. Nggak? Ya. Media tuh dipakai tuh buat berpikir gitu. Jangan dilihat negatifnya, ambil positifnya lah gitu. Tapi kengeriannya misalnya ada yang film-film yang ada lah kayak film-film Greatest Hooligan 1-2 itu teh diambil positifnya, mereka ada yang trauma kan, Ya. ada yang udah nggak ini udah nggak mau ikutan lagi gitu. Ya. Jadi udahlah alumni mereka gitu. Cukup tahu doang gitu, ya nggak? Ya. Terus belum lagi yang ultras. Aku ngeliatin sih Ya. di YouTube kayak gituan. Nah itu disayangkan kalau misalnya dianya punya kebanggaan sendiri gitu. Ya. Apalagi ya contoh soal dulu tuh gara-gara nonton Geek aja teman gua sampai babak belur lucu kan. Iya. Nah itu tuh kan kebilangnya dia nggak tahu apa-apa malah. Ya. Suka bola juga enggak gitu. Ya. Nah, gitu Pak. Nah, Jadi itu. jangan open mind. Jadi jangan pukul rata dan udah aja menikmati aja lah Iya. Pak ya. sepak Tapi gua bola. nggak bisa maksain karena Iya, dia betul, tuh kebilangnya kalau udah fanatik susah banget. Ya. Nah, Dia di brainwashnya juga sama media. Tapi kalau bisa lagi dibalikin lagi ke medianya gitu. Cari yang bagus-bagus lah gitu. ya. Terus pergunakan juga media sebaik-baiknya Boy ya. Iya, dengan- Buat dengan- belajar juga dengan ya. bijak Iya. aja Nah, gitu. Jadi apalagi kan sekarang Intinya udah sih banyak. toleransi ke tiap-tiap orang gitu. betul. Ya. Nah, gitu Pak. Jadi buat kamu jangan gitu Pak. Maksudnya Saya mah enggak, cuman diem aja biasa. iya, ya karena faktor usia juga nanti biasanya yang membuat seseorang nonton bola tuh cuman yang gol, Ya, iya, hore. gitu. Iya. Jadi udah aja cukup gitu, nggak ada ketika orang mengutarakan sebuah nyanyian kebencian, udahlah kita mah. Ya Nggak udahlah, gitu, itu udah mah nggak gitu, ha. Nah, Pe, saya dari tadi teh ngeliatin Oh, ini foto tangan Paan. ya pertanyaannya apa teh temporari gitu. bukan Sule. Kan suka ada yang Kang Itu mah tato Sule, itu mah tato Sule. Ini mah itu ada tato equality sama peace, maknanya apa sih, Pak? Ini Kalau sih sebenarnya suka sama tulisannya ya. Mhm. Equality ya persamaan Ya, persamaan. buat semua orang. Tapi intinya mah ini nama anak-anak gua gitu. Dua-duanya. Oh, Iya. Ini equality anak gua namanya Eki Lingga Putra. oh Ekuling Putih. Iya. Kalau yang ini peace ya tahu sendirilah damai, ya. Damai. Supaya orang-orang di sini juga apalagi kalau misalnya suka nonton geek tuh ya damai lah. Ya, Ya. Nah. Jangan berakibat karena alkohol jadi cekcok. Nah, Beda berpikiran paham mungkin sama orang jadi cekcok. Paham tuh ya bisa aja supporter mana jadi nongkrong bareng jadi cekcok ya enggak. Iya, Nah, iya. sih. Pengen peace ini anak yang cewek Oh, yang Rizky cewek. Putri. Oh, yang kedua Yang apa ya? kedua, berarti? Pak? Iya. Oh, equal yang pertama apa ya? Ya, Oh. equality gitu. Nah, jadi dari tato Paan ya identik sama anak Bu ya. Bukan identik, ya memasangkan nama anak gitu. Iya. Equality sama peace. Ya. Saya juga ada di sini Bu Vespa. Apa? Coba lihat ada nggak Vespa? ada juga Panu. Berarti lagi jambore. Jambore Vespa. Asalnya mah ada, kalau malam tak ada di sini. Vespa. Saya nih Bang Topik Sapalasa. Berarti lagi jambore sekarang lagi musim mau. ya. Inilah. Jadi ada makna dari nama equality. Nah, jadi nggak asal mungkin. nggak Paan juga. asal. Iyalah. Tembak. Sayang lah seumur hidup. Nah, Iya. itu. Gua kayak si bulak. Tatonya di sini jagal. Sini pasti panjangin jagalah kebersihan. Nah, Pak, ya dulu ini nih Pak. Saya pengen tahu dulu Paan punya campaign apa tuh head the head Pak ya? Iya. Itu tuh apa sih Pak? Head to head sama aja kayak stop the head yang kita bilangnya pada waktu itu tuh 2000 berapa ya? Gua bareng sama temen gue yang si
Pai Pariental lagi main ke sono. Terus ada temennya anak Malaysia, cekcokan antara Malaysia dan Indonesia gitu waktu itu 2000 berapa gitu ya. Nah di situ tuh open mind kita sama satu sama lain bisa nyalahin pemerintahan yang kebilangnya cuman jadi pemerintah di medianya tuh terlalu jelek ngituin TKI sama tentang TKI ya ingat banget Indonesia. Sedangkan anak Malaysia itu tuh waktu main di rumah si Pei itu ngobrolin, gue masih welcome, banyak teman-teman gue yang orang Indonesia dan TKI di sono. Cuman memang media juga kadang ngejelekin bahwa wah Indonesia ya sebutannya apa ya, orang Malaysia tuh ngomongnya kalau misalnya ngejeknya juga Indon, bukan Pak. Bukan yang pekerjanya gitu. Yang pekerjanya. Kalau Indon mah pasti orangnya, tapi pekerja itu udah pasti inilah gitu. Nah itu teh mindsetnya jauh banget gitu. Nah di situ ngobrol dan dia tuh anak Malaysia tuh sebenarnya desainer. Ngedesain bareng, terus gua ada celetukan head to head, tak bareng sama si Pei. Ya, Pei sendiri orang tukang nyablonan di Baranang Siang dia. Nah di situ gue bikin desain itu, gue ambil langsung stikerin dan itu propagandanya nyebarin ke teman-teman yang lain. Gitu. Ya kayak inilah, kayak ini stop fasis kayak gituan. Tapi gue head to head tuh supaya orang tuh mikir bahwa kita tuh makhluk sosial yang nggak bisa sendiri. Nggak bisa hidup misalnya udah gue mah cuman pengen bala-bala ada asli Sunda gitu ya, nggak pas nyobain ini ketoprak nggak mau gitu ya nggak bisa lah kata gue. Orang teh nggak bisa antisosial selamanya gitu. Kalau kayak gitu orang gunung aja pengen turun gunung kadang, ya enggak, pengen ke laut, pengen ngambil ikan gitu ya enggak. Nah itu anggapannya kayak gitu aja gitu. Cuman gua mah cuman ngutarain doang. Cuman memang kalau misalnya yang udah mindsetnya udah kena banget, yang udah ke brainwash, udah susah gitu. Ya itu mah pilihan hidup gitu. Selebihnya pilihan hidup ya enggak. Saya punya campaign seperti ini. Jika orang mau dengar ya ayo ikut, kalau enggak juga ya silakan gitu Pak ya. Nggak bisa maksain sebab bisa ya maksain, bukan betul. Kalau gue maksain juga jadi fasis guanya. Gue sendiri fasis karena pemikiran gue ke setiap orang. Tapi kalau gue ngasih gambaran dan ngasih berita doang ke orang, ya lu terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa ya. Oke Pak, tapi kan kalau misalkan dari menyuarakan campaign head to head head to head. Untuk mencoba menyampaikannya gimana gitu Pak. Tapi kan misalkan contoh saya nih kurang ngerti nih Pak ya. Waktu itu tuh zaman itu tuh banyak gig yang ada. Gue udah bikin stiker dengan donasi teman-teman. Nah, propagandanya gue ngasih tahu pas gue main, pas gue nge-MC-in lah, apalagi lebih enak. Nih gini dan di bawahnya ada keterangan gitu. Stiker itu tuh dibawa juga sampai ke Malaysia gitu. Dan propaganda itu tuh tentang pahlawan kita yang TKI dari Indonesia ke sono. Tapi di sono kadang didiskriminasiin. Anak Malaysia juga support gitu. Bahwa kalau nggak ada orang Indonesia TKI itu, Malaysia juga nggak kebangun gitu. Ya nggak? Jadi nggak di Malaysia aja, mungkin banyak juga kan kayak di Singapura, Hong Kong kayak gitu. Tapi gue nggak ketemu orang-orangnya kan, ya nggak, sama orang Arab juga kan. Gitu. Tapi untuk sekarang juga masih ada Bu ya? Yang masih banyak. Gitu. Makanya sebenarnya intinya sih memang nggak ke TKI. Cuman itu ngobrolin waktu itu ngebahas TKI gitu. Tapi tentang ngomongin intinya yang kebencian itu gitu. Situ. Stop kebencian Pak ya. Ya intinya mah stop kebencian gitu. Iya. Kebenciannya kenapa mereka mah pendatang, kenapa gua yang orang sini tapi nggak dapat kerjaan? Nah, lu kemana aja? Lu nggak nyari kerja? Kalau pendatang bisa dapat cari kerjaan ya nggak? Kenapa nggak diituin? Malah nyalahin, malah pendatang. Mungkin si orang yang nyalahinnya aja nggak mau kerja keras atau gimana Pak ya? Ini sama aja kan kayak di luar negeri yang kayak di Eropa gitu, sama aja ya nggak? Betul. Yang nyebutin yang orang Pakistan atau orang mana? Nah di situ tuh kan mereka pengen survive
nggak bisa di negaranya, pengen keluar, harganya lebih itu. Gue juga kalau misalnya ada kesempatan pengen ke luar negeri, gawe di luar gitu. Tapi kemarin juga sempat di luar Pak, di luar Pulau Jawa, di Bali apa ya? Ya, gitu. Nah itu tuh kebilangnya orang pilihan gitu. Dia pengen lebih yang wah daripada di negaranya sendiri. Cuman di negara orang lain kadang ada pemikirannya kayak gitu. Ya. Oke. Jadi saya baru tahu, Bo. Iya. Apa yang nggak apa-apa. Ya yang tadi campaign. Head to head. Saya juga baru tahu, Pak. Tapi gunanya podcast itu Bo. Ya, jadi yang kita nggak tahu tanyakan. Ya. Itu baru namanya podcast. Betul. Ya tuh kalau yang tapi kalau yang udah tahu masa itu monolog namanya. Iya, masa udah monolog misalkan ya pura-pura omongan udah makan gitu kan. Baru saya yang gitu malah ada masih udah lapar juga makan ya. Gitu. Ini ngobrol udah hampir 1 jam lebih, Pak. Wah, 1 jam gitu. 1 jam lebih nggak kerasa kan? Nggak kerasa lah. Nggak Ini kerasa. menarik, Bo. Menarik soalnya menarik. Jadi nggak kerasa waktu. Jadi saya juga jadi dapat sesuatu yang baru, ilmu baru yang nggak awalnya yang nggak ngalamin Saparua akhirnya tahu kan. Yang dari nggak tahu Paan siapa gitu. Sekarang udah ketemu kan gitu. Udah dan tahu bahwa Paan pernah jadi RT. Nah itu sih yang menarik buat saya tuh gitu. Pak karena apa ya? Jarang unik terjadi aja gitu Pak. Pak. Karena mindset saya zaman SBY itu zaman SBY. mau ini. Sekarang juga Kak Adi Bo masuk. Kak Adi jadi RT Pak sekarang. Baru tahu ini informasi baru. Pak. Jadi tadi saya jadi buru-buru balik kayaknya keluarga di Padang. Perizinan suratan massal kali Pak. Tuh Kak ini ngolektifin prakerja kayaknya Pak. Tapi prakerjaan sendiri nggak cair katanya. Kolektifin aja ke orang lain nggak sendiri mah nggak cair. Nah ini jadi dari kita ngobrolin Saparua Pe, tahu seperti apa, terus akhirnya kita juga yang ujungnya ya head to head itu Pe, kita jadi tahu apa itu. Jadi memang tadi tentang bahwa udahlah open minded kita Pak ya untuk supporter bola gitu, jangan terlalu fanatik jadi lah gitu. Ya seolah jadi agama baru atau lebih dari agama baru gitu, bahaya banget itu aslinya. Nah Pan sebelum closing lah ya. Closing ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Prung Station nih? Ya kalau gue bagi sendiri ya, gue sendiri, gue di podcast ini tuh kalau orang identik, wah Sian masuk ke Prung, wah ini takut bola-bolaan. Enggak, selebihnya gue malahan sengaja masuk ke sini supaya pengen tahu orang-orang tuh yang mungkin ada kutip antara bola-bolaan atau enggaknya, supaya mereka tahu juga bahwa gue bisa ngomongin ini tentang sisi baik buruknya, tentang lu kesukaan fans sama lu terserah suka fans yang mana gitu. Cuman ya nggak usah sampai sebegitunya lah negative thinking atau gimana gitu, ya nggak. Apalagi sampai nyiriin, nandain tiap-tiap orang yang lu nggak suka gitu. Iklim luar sono yang di Eropa nggak cocok di sini gitu. Ya, Indonesia tuh beraneka ragam, bineka tunggal ika, intinya itu gitu. Gue sih pengennya itu dicatokin sama semua hooligan yang di Indonesia lah. Harus. Indonesia mah bineka tunggal ika lah. Nggak lucu ya. Gue tahu satu misalnya kasarnya gini aja, yang punya Prung sendiri si Mamat itu kan bukan orang Bandung. Betul ya. Tapi masih ini, dan Prung juga bukan ngomongin tentang Persib ya nggak? Iya. Tapi ngomongin yang tentang bola yang keseluruhan gitu. Iya. Nah gue kadang suka ngomong juga ke Kak Adi, ke si Mamat, bahwa jadiin Prung tuh brand yang kebilangnya ya bisa nyatuin buat semua fans yang ada gitu. Betul. Ya enggak? Iya, betul. Jangan mindset cuma satu kotak doang gitu. Gitu. Yang kadang sometimes ya, gue dulu gue orang Bandung sendiri mestinya support sama Persib. Cuman gue dulu nggak pernah. Sebab bukannya apa-apa. Pernah nggak lu ngelihat depan mata lu sendiri tukang beca dipukulin sama bobotoh? Pernah. Nah itu ngenes banget. Iya. Nah naonan sih gitu. Ya. Ngapain sih gitu Ya, hubungannya kan, apa gitu Pak? dan itu waktu fase-fase di Siliwangi Betul. pernah ikutan nggak
orang lain pada nonton, lu kegeberan naik motor, keliling Bandung, ada tukang beca diituin gitu. Iya, sama bikin enggak rusuh apa gitu. kalau gitu mah. Iya, Pak. iya. Ya kalau Itu lihat mah ada kalau kan? lihat Itu ada. ada. Betul, Nah, ada. itu itu ngerusak nama citra banget gitu. Iya. Betul. Nah, Nah, itu. kenapa sih si yang bobotohnya sendiri nggak musuhin yang kayak gituan malah? Tangkep yang kayak gituan daripada ngituin lawannya gitu. Ngerusak nama kota sendiri, ngancurin kadang kalau kalah. Aduh. Ingat banget waktu itu kalau Persib kalah Asia Afrika hancur lah. Ya. Oh. Dan itu teh aduh ngapain? Itu duit lu nanti yang gantiin sama pemerintah, duit lu lagi korupsi lagi pemerintah. Nah itu gitu. Ya. Mindsetnya mestinya open main ke depan tuh benar-benar lebih dewasa lah gitu. Ya. Itu doang sih yang masih pengen. Benar itu Ya, tuh. betul. Harus kita maksudnya memang tidak mengajarkan dan kita tidak untuk kamu harus sesuai ya dengan cuman tidak kita menggurui lebih gitu ya. Iya, kita dia sih nggak pengen. Itu mah pilihan, choice. pilihan, Iya betul. Cuman ini memang kalau secara sehat ini yang terbaik, Pak. Nah, benar. Ya, maksudnya saran-saran inilah dari Pak An ya kalau menurut saya pribadi gitu yang memang harus seperti itulah. Udahlah, open minded saja sekarang mah. Ya, jadi buat yang nonton nanti juga bisa serap baik-baik, Boy ya. serap baik-baik Serap aja. baik-baik. Soalnya misalkan ya itu tadi film Green Street itu Pak yang kalau itu ada pesan Nah, ada biasanya. pesan. Jadi ada pesan bukan hanya tentang Berantem. Gue sih pengen, atau apanya, pengen interview pemainnya, kalau nggak sutradaranya gitu. Itu maksudnya apa gitu ya? Bikin kayak gini. Pesan intinya yang mendalam tuh apa gitu? ya. Kayaknya mah intinya mah sebagai reality show itu, Pak. Cuman di ini Iya. itu Grace Holigan. Oh iya. Cuman udah aja kagok edan gitu. Iya, sampai from Headhunter Chelsea ada di Cikalong. Cikalong. Sampai ya dulu ya lihat Headhunter Cikalong, perasaan di London jadi ada di Cikalong. Ngeri gila. Itulah ya perlu edukasi lah teman-teman juga yang seperti itu. Pe, nggak kerasa nih waktu Pe. Kerasa setuju juga. Oke, untuk pembahasan kali ini bersama Pak An, si Bapak Skinhead Bandung. Ya Bu ya, terima kasih juga Pak An sudah datang ke menyempatkan diri datang ke studionya Prung. Iya, di Studio 1 Studio 1 di Jalan Bagus Rangin. Nomor 29 Nomor di Gedung 29. Geraha Putra. Nah, buat teman-teman Berarti juga ada studio 2 ya? ada apa di Ada dalam? apa, ada apa. Biasanya Seon yang suka ini Nah, apa yang ngebawain Kan Studio Seon. 1 apa Prung Station. Prung Station. Studio 2 apa? Sound of Prung. Sound of Prung. Yang akan dibawakan si Jebo sama Seon. Nah, kalau gitu Mat, bikin dong program buat saya Mat. Mudik lah, apa mudik aja. Ya mobil Prung daripada nganggur. Mending mudik aja. Ke Banjaran aja ya. Studionya di mobilnya. Di mobil ya. Jadi keren belum Bisa ada gitu. tuh. Bisa. Jadi Paling PR ini Ega. Gak akan mudik nanti kameramen gak akan mudik. Jadi di mana P is good terus maju kameramen on stage aja on stage. Nah, buat teman-teman yang mau belanja juga, Nah. Prung ini memudahkan buat teman-teman yang mau belanja itu ada di Play Store Pay. Nah, tinggal Play Store. download Caranya kalian tinggal download langsung tinggal download di masuk ke Play Store. Langsung tinggal ketik aja Prung Tireswear. Ya, Prung Tireswear. Nanti langsung ada di situ. Kalian langsung bisa install. Nanti belanja di situ. Jadi mudah, nggak usah nanya stok, nggak usah nanya apa namanya available size. Kan biasanya kita kalau belanja kan, Kak, size ini masih ada. Nah, jadi kita bisa langsung ngelihat misalkan mau artikel A misalkan polo shirt misalkan yang kayak dipakai saya nih keren. Polo shirt. Aku pengen size M masih ada nggak ya? Nah, itu bisa langsung dicek di webnya ya. Di web bisa, di aplikasi bisa. Jadi memudahkan cara bayar juga bisa langsung. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah datang ke toko atau chat admin WhatsApp juga udah dimudahkan lah Pay sama Prung inilah. Jadi kalau kata Mamat mas smart buyer lah. Tapi untuk kalian juga yang ingin datang langsung ke toko Prung Tireswear ada di Jalan Haji Wasit nomor 29 Bandung. Di Gedung Geraha Putra. Di Gedung Geraha Putra. Punya Pak Kendar. Nah, kalau nggak juga bisa aja di searching kalian di Google Maps, ketik aja Prung Tireswear. Langsung aja nanti diarahkan langsung ke store Prung Tireswear. Oke, maka dari itu jangan lupa dulu, Pe. Oh, jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe, like and comment. Dan juga jangan lupa juga follow Instagram saya, Bu. Pay is good. Nah, karena saya mengarahkan ada centang biru. Kalau orang lain artis-artis kan, Pak. Pay is good berarti bagus berbayar ya? Ya, jadi ya pay is good bener. Bagus. Pay is good. Dibiasakan membayar. Lebih bagus. Soalnya dulu ini nama atau apa? Nama udara biasa. Nama udara. Jadi kalau orang-orang taunya siapa si Pay is good. Nah, berarti pay yang baik ya. Nah, gitu. Ken pay.
Pay bayar. Oh, enggak. Bayar yang baik. Utang gitu. Soalnya dia mah ini rude boy. Enggak apa itu mah Pak. Dulu. Daud Boy juga buat kebaikan bersama. Iya, betul. Asli Pak. Buat kebaikan bersama. Jadi istilahnya mah kayak Robin Hood lah Pak. Siapa itu tuh Pay? Oke. Sudah selesai kita, Bu. Pada sesi kali ini bareng semua dengan Pan. Dengan Pan sebagai Bapak Sekian Bandung. Betul. Bapak RT dan juga apa? Penyampai campaign yang tadi, Boy. Head the head. Oke. Kita pamit undur diri dulu. Oke, saya PSGO. Saya Jebo. Sean. Perubahan.